Oke baik, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kelompok 11 akan memaparkan materi dari chapter 9, yaitu judulnya Mobile Agent and Peer-to-Peer Architecture for Mobile Application. Di mana anggota kelompok 11 yang pertama ada Ricardus Mbusa, Muhammad Ikrom Catur Prasetyo, Zani Bogolino Pa, Devan Rudolfo Oli, Carlos Rihi, saya sendiri, dan Agri Oematan. Ya, pertama kita akan masuk dalam tahap pengenalan di mana dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada peer-to-peer, jaringan peer-to-peer, dan mobile agent. Peer-to-peer sendiri merupakan singkatan dari P2P atau kepanjangannya adalah peer-to-peer dalam bahasa Inggris, atau teknologi dari ujung ke ujung. Pertama kali diluncurkan dan dipopulerkan oleh aplikasi-aplikasi berbagi berkas atau file sharing seperti Napster dan Kazaa. Pada konteks ini, teknologi P2P memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari, dan mengunduh berkas. Itu sedikit peer-to-peer. Peer-to-peer itu berbeda dengan jaringan client server. Kalau jaringan client server harus mempunyai server dan yang lainnya bertindak sebagai klien. Tapi dalam jaringan peer-to-peer itu teknologi dari ujung ke ujung, di mana semuanya bisa berbagi berkas atau semuanya bisa bertindak sebagai server. Berikut adalah mobile agent. Mobile agent ialah agen yang mempunyai kemampuan berpindah-pindah dalam jaringan. Contohnya pada jaringan World Wide Web atau WWW. Karena berpindah-pindah dalam jaringan, maka mobile agent juga berinteraksi dengan host-host asing dan mengumpulkan informasi berdasarkan pengguna serta mengembalikannya ke pengirim setelah melakukan tugasnya. Yaitu sedikit pengenalan dari mobile agent. Berikut kemiripan peer-to-peer atau P2P dan arsitektur mobile agent dibandingkan arsitektur client server. Yang tadi saya sebutkan di awal, ini adalah kemiripan antara jaringan peer-to-peer, client server, dan mobile agent. Yang pertama, tidak seperti sistem terpusat atau client server, tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem level dari peer-to-peer dan arsitektur mobile agent. Tiap peer dan host punya batasan arsitekturnya masing-masing. Berikut peserta atau partisipan dalam jaringan peer ini, atau peer merupakan arti dari partisipan dalam sistem, dapat saling terhubung satu sama lain dengan cara apapun, baik arsitektur peer-to-peer dan arsitektur mobile agent. Ini memungkinkan pengorganisasian mandiri dan penggunaan jaringan ad hoc. Yaitu sudah saya beritahukan bahwa peer-to-peer dan arsitektur mobile agent itu mempunyai kemiripan sedikit dalam hal penggunaannya dan berbeda dengan arsitektur client server. Berikut, mirip bukan berarti sama. Ini lanjuti dari maksud pengenalan. Yang pertama, kemiripannya berarti mirip bukan berarti sama, yakni walaupun memiliki kemiripan peer-to-peer dan mobile agent, keduanya memiliki paradigma yang berbeda. Paradigma yang berbeda. Misalkan, mobilitas kode dan data adalah inti dari arsitektur mobile agent, sedangkan arsitektur peer-to-peer tidak memaksakan persyaratan seperti itu. Mobilitas kode dan data adalah inti dari arsitektur, ya teman-teman. Berikut dasar-dasar dari teknologi agen. Dasar-dasar yaitu ketika agen berpindah dari suatu host ke host lain, ia perlu menyimpan datanya dan execution state-nya. Data yang dipegang oleh satu objek atau lebih, yakni data yang dipegang itu membentuk agen-agen, dapat dipertahankan atau dialirkan dan dipindahkan dari satu host ke host lainnya. Dan ketika datanya dipindahkan harus melalui proses pengikatan atau binding ke agen tujuan. Itu adalah teknologi dasar-dasarnya dari mobile agent. Masih tentang dasar-dasar dari teknologi agent, urutan peristiwa yang terjadi pada host. Yang pertama, urutan peristiwanya itu ini diurutkan berdasarkan apa yang kami tahu, yaitu program agent tiba di host jika host mampu melakukan banyak pemrosesan, dan jika platform agent mendukung pemrosesan tersebut. Beberapa host secara bersamaan agent memulai proses baru untuk agen baru yang saja tiba. Artinya agen baru yang baru saja tiba maka akan diproses. Tetapi sebaliknya jika tidak, host menangguhkan atau menghentikan operasi agen saat ini dan memulai agen baru. Kedua, host memfasilitasi rebinding kode data dan status. Kemudian agen melanjutkan ke instruksi berikutnya, yaitu ketika agen sudah selesai atau ingin berimigrasi ke host lain, maka instruksi saat ini akan diakhiri atau diselesaikan. Artinya saat ingin berpindah dari host, agen ingin berpindah dari host ke host yang lain, maka instruksinya yang sedang berjalan saat ini akan diakhiri karena akan berpindah ke host yang lain. Kemudian host mengumpulkan kode agen, data, dan status, kemudian memasukkannya ke dalam pesan dalam format
yang tidak bergantung pada host. Artinya saat berpindah itu, host mengumpulkan kode-kode dari agen, data, serta status, kemudian memasukkannya dalam pesan, dalam format yang tidak bergantung pada host. Yang kelima, pesan dapat dikirim ke tujuan yang tepat atau dapat dikirim ke kantor pos yang memiliki logika untuk menentukan host tujuan dan mengirimkan pesan ke host tujuan. Yang keenam, host tujuan menerima pesan tersebut dan mengulang ke langkah 1. Setelah host menerimanya, akan mengulang ke langkah 1 lagi, yaitu program agen tiba di host setelah menerimanya. Jika host mampu melakukannya banyak pemrosesan, dan jika platform agen mendukung beberapa host secara bersamaan, agen memulai proses baru untuk agen baru yang saja tiba. Artinya dia akan mengulang untuk memulai proses yang baru jika agen baru saja tiba. Berikutnya bagian dukungan dari mobile agent. Yang pertama, intelijen adalah kemampuan agent untuk belajar dari informasi yang didapatnya dan membentuk keputusan. Yang kedua, rekursi adalah kemampuan agent untuk membuat agent anak untuk subtugas jika perlu. Yang berikutnya, alasan utama mobile agent cocok untuk pengembalian aplikasi mobile. Yang pertama, karena sifat otonominya, mobile agent secara inheren aktif. Berikutnya, mobile agent menggunakan lebih sedikit bandwidth jaringan dibandingkan dengan mekanisme RPC atau ROI dari arsitektur client server. Yang ketiga, mobile agent dapat menampilkan waktu respons yang lebih baik karena efek latensi jaringan yang berkurang pada aplikasi. Yang keempat, mobile agent secara inheren heterogen. Yang kelima, mobile agent bersifat otonom dan asinkron sehingga dapat menangani konektivitas jaringan yang berputus-putus dengan baik. Yang terakhir, mobile agent dapat beradaptasi dengan sangat baik. Berikutnya, mobile agent menjadi killer platform untuk aplikasi mobile. Yang pertama, seluler seringkali terhubung ke jaringan melalui koneksi nirkabel. Yang kedua, karena masalah QoS yang terkait dengan komputer seluler, mobile agent menyediakan sebuah cara agar aplikasi tersebut menyalahi penggunaan meskipun perangkat terputus dari jaringan. Yang ketiga, mobile agent dapat berjalan di semua host, baik perangkat seluler atau server yang kuat. Berikutnya, mengapa platform mobile agent terdengar sangat asing? Yang pertama, mengembangkan perangkat lunak untuk sistem mobile agent jauh lebih kompleks dan menghindari lebih banyak masalah pada pengembangan untuk dipertimbangkan daripada arsitektur client server. Yang kedua, vendor yang berbeda menerapkan platform mobile agent agar dengan yang berikutnya vendor yang berbeda menerapkan platform mobile agent dengan sangat berbeda. Yang terakhir, keamanan cenderung menjadi masalah yang rumit saat menangani sebagian besar platform dan implementasi mobile agent. Masalah umum pada mobile agent, yang pertama, sangat sulit untuk membuat lingkungan host, memungkinkan agent untuk bebas berkeliaran dari satu host ke host yang lain pada platform perangkat keras yang berbeda dalam sumber daya dan ketersediaannya pada saat melakukan tugas komputasi. Dan yang kedua, beberapa masalah keamanan tidak dapat terpecahkan. Selanjutnya adalah standar masif. Standar masif yang pertama adalah manajemen agen. Meskipun implementasi host mungkin berbeda, implementasi tersebut harus dapat membuat, memindahkan, mengcloning, dan menyediakan semua layanan lain yang disediakan oleh host dalam kerangka kerja mobile agent dengan cara yang sama. Yang kedua adalah standar agent. Agar agent dapat berpindah dari suatu lingkungan ke lingkungan lain, platform mobile agent harus memperlakukan operasi pemindahan antara host dan wilayah dengan cara yang sama. Yang ketiga adalah penamaan. Untuk region dan host yang berbeda untuk menangani agent, harus ada cara yang seragam dalam penamaan agent, host, dan region. Nama untuk sistem agent dan host distandarisasi dalam masif. Yang keempat adalah jenis sistem agent. Setiap host dan wilayah harus memiliki beberapa jenis informasi yang terkait dengannya. Masif menetapkan standar untuk sistem pengetikan ini sehingga host dan wilayah dari berbagai platform mobile agent dapat mengenali kemampuan satu sama lain. Yang kelima adalah sintaks lokasi. Agar wilayah dan host dapat beroperasi, mereka harus dapat saling bertemu satu sama lain dan mengidentifikasi kemampuan satu sama lain. Masif menyediakan mekanisme penamaan dan penemuan ini.
Selanjutnya adalah standar VIPA. Penanganan VIPA terhadap Mobile Agent lebih komprehensif daripada Massive dari OMG yang hanya berfokus pada masalah interoperabilitas. Standar VIPA yang pertama adalah Abstract Architecture Specification. Ini adalah level tertinggi dari semua spesifikasi VIPA untuk Mobile Agent. Sistem yang memungkinkan pembuatan Mobile Agent, interaksi dan komunikasi di antara komponen sistem Mobile Agent, dan masalah penerapan yang terkait dengan Mobile Agent, seperti penerapan Mobile Agent untuk pengembangan aplikasi seluler. Standar VIPA yang kedua adalah spesifikasi manajemen agent. Tujuan utama host, wilayah, dan infrastruktur apapun yang disediakan oleh platform Mobile Agent adalah untuk memungkinkan Mobile Agent melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Materi selanjutnya adalah UML untuk Mobile Agent. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu metode pemodelan yang secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML yang lain yaitu suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Di sini kita akan melihat contoh kasusnya. Anggaplah kita memiliki serangkaian Mobile Agent yang mengikuti pengguna berdasarkan lokasi pengguna untuk menyediakan beberapa layanan bagi pengguna. Contoh nyata dari hal tersebut berupa agent yang melakukan perjalanan di kumpulan jaringan kabel kecil seperti WiFi dan lain-lain, membentuk apa yang disebut hotspot. Misalnya ada dua jenis agent yang dapat berada di mana saja di jaringan termasuk perangkat seluler, server, komputer pribadi, dan lain-lain, dan yang hanya dapat berada di sistem stasioner seperti PC, server, dan lain-lain. Tugas agent B adalah memungkinkan pengguna memasukkan beberapa preferensi yang memungkinkannya mencari restoran lokal dari jenis tertentu. Tugas agent A adalah mengikuti pengguna berkeliling dan memberitahukan pengguna berdasarkan lokasinya jika dia berada di dekat salah satu restoran. Seperti yang terlihat pada gambar ini adalah contoh kasus. Penjelasan dari gambar tersebut adalah pengguna memasukkan beberapa preferensi yang memungkinkannya untuk mencari restoran lokal dari jenis tertentu. Tugas agent A adalah mengikuti pengguna berkeliling dan memberitahukan pengguna berdasarkan lokasi pengguna jika dia berada dekat di salah satu restoran. Fungsi yang pertama itu adalah mengedit preferensi pencarian. Untuk kasus ini kita hanya ingin mengizinkan pengguna untuk mengedit preferensi mereka pada PC atau PDA mereka. Mereka tidak dapat melakukannya pada perangkat dengan kemampuannya di bawah itu, contohnya ponsel dan lain-lain. Yang kedua, mengedit informasi kontak. Ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi kontaknya, mendaftarkan perangkat, dan menyetel preferensi apapun pada saat dia tidak ingin dihubungi atau tidak memiliki perangkat apapun dalam jangkauan tertentu. Yang ketiga adalah pemberitahuan. Pengguna harus diberitahu tentang restoran dalam waktu 5 menit berjalan kaki atau 0,25 km. Mana yang lebih jauh? Karena jalur langsung dari lokasi pengguna ke lokasi restoran mungkin jauh lebih pendek daripada jalan kaki yang merupakan satu-satunya rute dan bukan rute langsung. Selanjutnya, kita perlu menunjukkan implementasi internal tentang bagaimana segala sesuatu akan bekerja. Yang pertama, agen A dan agen B saling berkomunikasi. Yang kedua, agen A dapat berimigrasi di antara semua host berbeda yang berpartisipasi dalam sistem ini. Agen B dapat berimigrasi ke sebagian besar host berbeda yang berpartisipasi dalam sistem ini. Yang keempat, agen A mengumpulkan informasi dari sistem GPS yang ada di perangkat. Yang kelima, agen B berkomunikasi dengan database yang menyimpan restore dan lokasinya. Ini contoh kasus kolaborasi diagram. Baik, dari gambar di atas menunjukkan diagram kolaborasi yang menunjukkan bagaimana dua agen dan instruktur bekerja sama untuk menyediakan fungsionalitas yang diperlukan kepada end user. Seperti yang kita lihat, bahwa di atas menunjukkan dua wilayah terpisah. Wilayah penyediaan layanan aplikasi hanyalah wilayah yang merangkum host dari penyediaan aplikasi. Operator jaringan memiliki wilayah sendiri untuk menegakkan keamanan sendiri, penagihan, pendaftaran pengguna, dan masalah lain yang umum bagi operator jaringan saat berurusan dengan penggunanya.
agen A harus berkomunikasi dengan aktor sistem dan aktor manusia yang bergerak serta dengan mobil agen B. Mobil agen B harus dapat berkomunikasi dengan aktor sistem GIS serta dengan mobil agen A. Ini contoh kasus using sequence diagram. Ini contoh kasus untuk using IEP diagram. Baik, dari contoh kasus di atas menunjukkan dua jenis penggunaan yang mungkin memiliki mobil agent dalam lingkungan aplikasi seluler. Yang pertama, penggunaan privasi. Mobil agent dapat berjalan di perangkat seluler untuk menyediakan fungsionalitas lapisan aplikasi kepada pengguna. Ketika mobil agent digunakan secara luas di seluruh infrastruktur aplikasi seluler, maka dapat berpindah di antara host dengan berbagai kemampuan. Yang kedua, penggunaan terbatas. Mobil agent dapat berjalan di jaringan yang mendukung perangkat seluler, tetapi tidak di perangkat itu sendiri. Dalam kasus ini, mobil agent berjalan di server, PC, dan perangkat komputasi stasioner lainnya dengan daya komputasi yang cukup untuk mendukung kerangka mobil agent serta mobil agent. Namun, kerangka kerja mobil agent dalam hal ini mungkin terlalu besar untuk dijalankan di perangkat. Agent digunakan untuk menyediakan data dan fungsionalitas ke aplikasi pada perangkat yang pada gilirannya mengirimkan fungsionalitas lapisan aplikasi kepada pengguna. Pengguna terbatas mobil agent biasanya diterapkan dalam lingkungan hibrid dengan arsitektur server client agent. Mobil agent dalam hal ini benar-benar membutuhkan struktur sistem middleware yang mendukung aplikasi seluler daripada membuat aplikasi seluler yang sebenarnya. Aplikasi mobile agent ke aplikasi dan alat implementasi seluler. Contoh pada gambar 9.4 di bagian sebelumnya menunjukkan dua jenis penggunaan yang mungkin dimiliki mobile agent dalam lingkungan seluler. Yang pertama, penggunaan pervasif, yaitu mobile agent dapat berjalan di perangkat seluler untuk menyediakan fungsionalitas lapisan aplikasi kepada pengguna. Ketika mobile agent digunakan secara luas di seluruh infrastruktur aplikasi seluler, mereka dapat berpindah di antara host dengan berbagai kemampuan. Yang berikutnya, penggunaan terbatas. Mobile agent dapat berjalan di jaringan yang mendukung perangkat seluler, tetapi tidak di perangkat itu sendiri. Dalam kasus ini, mobile agent berjalan di server, PC, dan perangkat komputasi stasioner lainnya dengan daya komputasi yang cukup mendukung untuk kerangka mobile agent serta mobile agent. Namun kerangka kerja mobile agent dalam hal ini mobile mungkin terlalu besar dijalankan di perangkat. Mobile agent digunakan untuk menyediakan data dan fungsionalitas ke aplikasi pada perangkat yang pada gilirannya mengirim fungsionalitas lapisan aplikasi kepada pengguna. Penggunaan terbatas mobile agent biasanya diterapkan dalam lingkungan hybrid dengan arsitektur server client. Mobile agent dalam hal ini benar-benar membentuk struktur sistem middleware yang mendukung aplikasi seluler daripada membuat aplikasi seluler yang sebenarnya. Java dan mobile agent. Java dapat memberikan dukungan untuk sistem dengan mobilitas yang kuat jika setiap host hanya menggunakan satu proses dengan satu thread untuk satu agen dalam satu waktu. Java tidak menawarkan control thread level, oleh karena itu dengan implementasi virtual machine atau JDK 1.4, namun saat ini dalam lingkungan multithread yang dikendalikan oleh virtual machine tidak mungkin untuk menangkap dan mengembalikan status eksekusi thread apapun tanpa tingkat ketidakpastian.
Ada juga applet, agglets, dan midlets. Ini adalah kumpulan kelas yang menyusun aplikasi framework pendukung untuk masing-masing pendukung mobilitas sampai taraf tertentu. Berikutnya ada .NET dan Mobile Agent. Framework Microsoft .NET menyediakan banyak fungsi yang sama seperti yang dilakukan oleh Virtual Machine Java dalam hal membangun framework Mobile Agent. Menyelesaikan masalah pengembangan aplikasi Mobile Agent. Berikutnya ada poin Mobile Agent dan konteks. Context aware computing adalah keseluruhan bidang dalam dirinya sendiri dan mencakup berbagai aspek ketergantungan operasi komputasi dalam konteks tindakan yang dilakukan dan konteks kondisi di mana komputasi dilakukan. Aplikasi seluler yang konteks aware-nya paling baik akan diakomodasi oleh agen seluler, agen mobile, karena mobile agent menawarkan tingkat ketersediaan sistem yang lebih tinggi daripada mitra mereka, yaitu klien server ataupun arsitektur terpusat, dan memiliki kumpulan informasi yang lebih cepat dan akurat yang menjelaskan konteks dari komputasi. Mobile agent dan sensitivitas lokasi. Host adalah beberapa aplikasi yang berjalan di beberapa perangkat di suatu tempat, dan biasanya ada hubungan 1 ke 1 antara host dan perangkat keras. Ini berarti bahwa ketika agen bermigrasi dari satu host ke host berikutnya, mungkin mengubah lokasi fisiknya. Jika platform mobile agent dapat berjalan di perangkat seluler seperti Jet, Leap, informasi lokasi dapat diperoleh dari perangkat. Informasi lokasi diperoleh melalui triangulasi atau unit GPS pada perangkat, dapat digunakan oleh agen. Sebaliknya, mobile agent yang hanya berjalan di jaringan pendukung dapat memperoleh lokasi melalui perangkat triangulasi, atau program perangkat dapat berfungsi sebagai rekan atau klien ke agen dan mengirimkan lokasi ke mobile agent yang diperoleh melalui unit GPS pada perangkat. Menggunakan mobile agent untuk membangun user interface atau antarmuka pengguna. Yang pertama, kita membuat serangkaian agen yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengkhususkan user interface atau antarmuka pengguna umum yang mungkin menjadi tanggung jawab sekelompok agen lain. Dengan cara ini, agen mengkhususkan antarmuka dapat bermigrasi ke perangkat dan berkomunikasi dengan agen yang menghasilkan antarmuka pengguna generik. Model ini lebih hybrida atau server client agen, karena agen yang mengkhususkan antarmuka pengguna pada perangkat pada dasarnya adalah klien ke agen yang menghasilkan antarmuka pengguna generik. Keuntungan menggunakan agen di sini adalah agen yang bermigrasi ke klien dapat memanfaatkan konteks seluler, sensitivitas lokasi, dan semua bagian lain dari dimensi mobilitas yang dapat diakses dari perangkat dibandingkan dengan jaringan. Kita dapat membuat serangkaian agen yang mewakili keseluruhan aplikasi atau seluruh bagian dari keseluruhan aplikasi. Kita ambil contoh aplikasi pencari restoran yang telah kita bahas sebelumnya. Mobile agent ini dapat menjadi bagian dari agen perjalanan yang lebih besar yang membantu pengguna menemukan tidak hanya restoran, tetapi juga hotel, pompa bensin, transportasi umum, museum, dan informasi terkait perjalanan lainnya. Setiap bagian fungsional atom dari aplikasi dapat menjadi agen. Dalam hal ini, kita dapat memiliki sekumpulan mobile agent yang bekerja sebagai satu aplikasi tanpa batas, satu menemukan restoran terdekat, satu menemukan hotel terdekat, dan seterusnya.
Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa seluruh masalah antara muka pengguna dapat diringkas menjadi satu agen tanpa banyak lalu lintas bolak-balik jaringan. Lalu ada mobile agent dan QoS. Mobile agent dan QoS memiliki hubungan yang simbiosis. Artinya, mobile agent dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai QoS dalam jaringan komunikasi yang mendasarinya. Namun, salah satu masalah yang diselesaikan mobile agent untuk komputasi seluler adalah berurusan dengan kurangnya bandwidth berkelanjutan yang diandalkannya. Mobiware dibuat di University of Columbia adalah contoh middleware agent yang menyediakan panggilan API khusus untuk antarmuka agen agar kita dapat menemukan perilaku berbeda berdasarkan QoS. Mobiware akan mengukur QoS dan menyediakan hook untuk mengaktifkan aplikasi untuk bereaksi dan menyesuaikan dengan level QoS. Agen dapat menjadi proxy untuk perangkat seluler atau proxy untuk aplikasi yang berada di perangkat seluler, tetapi tidak mematuhi framework mobile agent lainnya. Dalam kasus, kita dapat memiliki agen yang mengikuti sekitar perangkat. Setiap perangkat terhubung ke jaringan, agen berimigrasi ke node terdekat perangkat dan melakukan beberapa tugas atas nama perangkat. Perangkat mungkin tidak memiliki kemampuan apapun dalam menjalankan aplikasi seperti telepon lama biasa. Perangkat mungkin dapat menjalankan beberapa aplikasi minimal yang menggunakan mobile agent di jaringan sebagai server, atau mungkin dapat mendukung host lingkungan untuk mobile agent. Dalam hal ini, mobile agent di perangkat dapat berimigrasi ke jaringan untuk berkomunikasi dengan proxy atau dapat menggunakan mekanisme seperti RPC untuk berkomunikasi dengan agen di jaringan. Yang berikut mobile agent dan masalah terkait kinerja dengan komputasi seluler. Salah satu masalah terbesar yang akan dialami oleh sistem berbasis web dan non-web yang akan mencoba untuk melayani lingkungan komputasi seluler adalah yang berkaitan dengan kinerja. Beberapa masalah kinerja dalam skalabilitas dengan mobile agent yang digunakan untuk komputasi seluler antara lain, yang pertama, di satu sisi, mobile agent dapat membantu mengurangi masalah skalabilitas dengan mendistribusikan tugas komputasi secara masif. Yang kedua, tindakan imigrasi, cloning, dan properti serta struktur lainnya yang harus didukung oleh kerangka mobile memiliki overhead yang sangat tinggi. Kinerja sistem mobile agent bergantung pada properti jaringan komunikasi yang mendasarinya. Yang keempat, kinerja sistem mobile agent bergantung pada jangkauan platform perangkat keras yang didukung. Lalu, ada mobile agent dan adaptasi perangkat. Ketika perangkat seluler dapat berfungsi sebagai platform host untuk mobile agent atau menjalankan beberapa software yang pihak ketiga yang dapat berfungsi sebagai host, mobile agent memiliki peluang untuk dapat mengadaptasi aplikasi seluler ke lingkungannya jika mempresentasikan kemampuan perangkat dengan sisi atau PV, UEFF-Proof, atau beberapa mekanisme lainnya adalah dengan menggunakan komunikasi berbasis EPC untuk mengkomunikasikan kemampuan perangkat bolak-balik di antara perangkat, node yang berkomunikasi dengannya di jaringan, dan server penyedia yang bertanggung jawab untuk menyediakan versi aplikasi yang benar berdasarkan kemampuannya. Ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama, pengguna mobile agent dan propertinya untuk menyesuaikan keadaan dan perilaku aplikasi ke perangkat, mengurangi kompleksitas seluruh sistem. Yang kedua, lalu lintas jaringan antara perangkat dan jaringan berkurang sehingga menghemat damage yang berharga yang kemungkinan besar disediakan menggunakan koneksi nirkabel terputus-putus ke jaringan. Lalu ada
teknik untuk perangkat lunak berbasis agen. Hanya ada sedikit teknik seperti desain pattern dan architectural pattern untuk pengembangan aplikasi seluler karena skopnya jauh lebih mudah daripada komputasi terpusat dan client server. Prinsip-prinsip dalam merancang sistem mobile agen adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur multi-agen terdiri dari agen yang memiliki peran komponen dan konektor. Yang kedua, sebuah agen adalah blok bangunan primitif untuk desain sistem multi-agen. Yang ketiga, desain arsitektur sentris lebih menyukai mekanisme berbasis pola daripada pewarisan. Agen harus diwakili oleh beberapa kelas abstrak atau pembungkus yang sepenuhnya memodelkan filter eksternal dan penggunaan agen. Penggunaan agregasi dan komposisi lebih disukai dari pola pewarisan ketika berhadapan dengan agen. Sementara komposisi versus pewarisan telah memicu diskusi panas di seluruh komunitas desain berorientasi objek. Penggunaan pewarisan menjadi kurang menarik saat berhadapan dengan agen karena menambahkan kekuatan pada struktur komponen berbutir besar di mana setiap komponen atau agen dapat merangkum banyak perilaku dan status yang kompleks dan mengambil peran yang bergantung pada komunitas dengan agen lain. Meskipun tidak ada konsensus atau kesepakatan yang berlaku mengenai alat pemodelan apa yang harus digunakan dalam desain dan penanganan mobile agen, hampir seluruh penelitian dan pengembangan yang dilakukan menunjukkan kebutuhan mutlak untuk struktur pemodelan dan interaksi agen karena kompleksitasnya. Pembuatan kode mungkin sangat menarik dalam kasus mobile agen karena tingkat kerumitan yang terlibat dalam implementasi bahkan untuk agen yang melakukan tugas yang cukup rumit. Yang berikut, aplikasi peer-to-peer untuk mobile agen. Dalam peer-to-peer, setiap peer dapat berfungsi sebagai klien dan server. Tentu saja ada beberapa kolaborasi semacam itu didasarkan infrastruktur peer-to-peer, jangkauan kapasitas sistem yang berpartisipasi, dan sejumlah faktor lainnya. Hal ini adalah rekan berkomunikasi dengan mekanisme mirip RPC. Tidak seperti untuk mobile agen, tidak ada migrasi aplikasi yang diperlukan dalam komputasi peer-to-peer. Dasar-dasar peer-to-peer. Ada 3 gaya komunikasi peer-to-peer. Yang pertama, one-to-one, yang kedua, one-to-many, dan yang ketiga, many-to-many. Seperti yang tersirat dari namanya, mereka menunjukkan aksesibilitas rekan-rekan yang berpartisipasi dalam jaringan. Dalam contoh kasus, 2 PDA dapat berkomunikasi langsung melalui port inframerah atau koneksi PCP one-to-one. 1 PDA dapat berkomunikasi dengan PDA dan PC lain atau one-to-many. Atau kita dapat memiliki PDA dan PC berkomunikasi atau many-to-many. Dan yang ketiga, jaringan peer-to-peer memiliki berbagai properti yang diinginkan untuk aplikasi seluler. Yang pertama, memberikan toleransi kesalahan yang lebih baik dengan memperkenalkan lebih banyak poin failover. Yang kedua, menurunkan latensi dengan memungkinkan rekan untuk memberikan layanan satu sama lain. Yang ketiga, jaringan peer-to-peer menawarkan beberapa properti unik yang dapat berguna dalam menyediakan layanan berbasis lokasi. Yang keempat, menyediakan platform yang sangat baik untuk membangun framework mobile agent. Yang kelima, menyediakan mekanisme penyediaan alami untuk mengirimkan kode seluler ke perangkat seluler
meskipun kode seluler tidak digunakan sebagai mobile agent atau dalam kerangka mobile agent. Yang keenam, menyediakan skalabilitas dan ketersediaan tinggi untuk replikasi data. Baik teman-teman, sekian hasil materi yang dapat kami paparkan dari kelompok 11 kami, yaitu materi tentang mobile agent dan peer-to-peer arsitektur for mobile application. Jika teman-teman ingin bertanya dan berkomentar, bisa meninggalkannya di kolom komentar, dan jangan lupa like teman-teman. Terima kasih. Baik, sekian hasil materi yang dapat kami paparkan kelompok 11 kami. Dan jika ada saran, pertanyaan, teman-teman dan Bapak Ibu guru dosen bisa komen di kolom komen, dan jangan lupa like. Terima kasih. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実